masuk di sini daripada saya keluar, karena ini mic-nya kan. Ya udah masuk aja di sini. Ya, Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Demokrasi hanya bisa dihidupkan dengan percakapan argumen, bukan dengan sentimen. Artinya apa sih? Coba Mas, coba hafalan minggu lalu itu dibuang aja, itu hafalan dari minggu lalu, ngapain tuh? Dan Bang Saud Situmorang dan Bang Refli Harun, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi teman-teman. Gak diduga-duga ya, orang demo di depan datangnya dari sini. Kasihan yang demo. Panitia. Jurnalis. Halo. Dulu. Oke, siap. Oke. Ada Bang Refli Harun juga teman-teman. Selain Bang Rocky Gerung, kita bisa lihat juga di sini beberapa pembicara kita yang akan berbicara mengenai masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Mas, Tenang. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Ada Bang Saud Situmorang satu lagi ya. Oke, mungkin ini ada Bang Saud. Mau foto-foto dulu Bang Saud. oke. Boleh tepuk tangan teman-teman untuk keempat pembicara kita pada hari ini. Oke, mungkin karena udah menunggu, teman-teman juga udah menunggu waktu yang cukup lama. Nah, teman-teman mungkin juga tahu apa yang kita lakukan pada hari ini, yaitu diskusi kebangsaan. Temanya adalah masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi. Nah, mungkin dari empat pembicara kita pada hari ini juga teman-teman udah tahu, mungkin empat-empatnya ini adalah para bajingan yang sering dicari oleh orang-orang yang nggak suka dengan mereka, karena membahasnya ngeri-ngeri sedap biasanya. Nah, yang pertama mungkin kita juga tahu dengan tema-tema ini sangat relate, apalagi ya kita udah 2023, bentar lagi 2024, teman-teman tahu lah artinya apa. Nah, sebagai moderator abang-abang ini, aku tahu abang-abang ini memiliki kredibilitas yang sudah jelas, tapi mungkin biar jalannya acara tetap bagus, lancar, aku sebagai moderator, aturannya aku yang atur ya Bang ya. Nah, aturannya adalah nanti urutan pertama adalah Bang Gilbran dulu, kemudian dilanjut oleh Bang Refli Harun, kemudian Bang Saud Situmorang, dan Bang Rocky nanti selanjutnya. Nah, masing-masing 15 menit ya Bang, jadi kalau nanti diberhentikan mohon maaf nih Bang ya. Kemudian kita keluarkan habis itu ke teman-teman untuk sesi tanya jawab, diskusi, itu nanti setelah keempat-empat pembicara kita pada hari ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembicara pertama. Aku pengen buka dengan pantun. Tolong dicakep-cakepin. Pergi ke bukit melihat panorama. Panorama indah tak dapat diukur. Mari kita sambut pembicara pertama, Gilbran Muhammad Nur. Oke, selamat sore teman-teman.
hari ini menjadi bukti, hari ini menjadi saksi nyata bahwa apa teman-teman? Bahwa demokrasi kita telah mati. Apa buktinya? Kita yang di sini duduk tenang. Di sini ada yang bawa pistol nggak? Nggak ada kan? Ada yang bawa molotov? Nggak ada kan? Tapi kenapa teman-teman? Kenapa kita diskusi? Temanya bagus, demokrasi dan korupsi. Pintu masuk ke kafe ini diblokade. Itu bang, sekarang bang. Makanya aku lewatnya sadarkan bang. Menjadi bukti bahwa demokrasi kita telah mati. Ibarat jatuh ketimpa tangga. Selain demokrasi kita yang telah wafat, ternyata ada yang bangkit, ada yang berdiri tapi bukan keadilan. Apa tuh? Yang berdiri tegak di negara saat ini adalah korupsi teman-teman. Bukan keadilan bang, korupsi. Korupsi kita lambat laun makin parah. Di sisi lain teman-teman, ketimpangan semakin menjadi-jadi. Kemarin saya baca salah satu tulisan dari Tempo, ada yang namanya Material Power Index. Di sana dia menjelaskan seberapa parahnya sih ketimpangan ekonomi di Indonesia ini teman-teman. Bayangin, 5 orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya setara dengan 1:3,59 juta rata-rata pendapatan penduduk Indonesia. Jadi ini kalau teman-teman lihat 5 orang terkaya ya yang cukup terkenal, 5 orang terkaya itu, satu orangnya ya, itu setara dengan rakyat kita jumlahnya 3,59 juta pendapatan rata-rata. Ibarat gado-gado, ini masalahnya campur-campur nih. Demokrasinya nyelungsep, korupsinya tegak berdiri, ketimpangannya semakin menjadi-jadi gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Terutama gini bang, ini yang datang kebanyakan anak muda bang, anak muda banyak yang datang. Yang bisa kita lakukan sebagai anak muda adalah bikin diskusi seradikal mungkin kayak gini teman-teman. Acara kayak gini jangan bikin kapok teman-teman. Kita cuman di blokade pakai banner, orangnya nggak ngapa-ngapain, diem doang, ya kan? Masa kita takut? Semangat teman-teman. Jangan takut. Sering-seringin bikin diskusi kayak gini. Besok Bang Rocky bakal datang ke UMY. Mari kita geruduk bareng. Siap? Jangan takut. Masa takut sama nggak jadi? Nggak repot kita ya. UIT bang, jadi kan gawat nih kalau aku ngomongnya ke Peter dikit, ntar digoreng sana sini. Tapi yang jelas teman-teman, demokrasi kita semakin nyungsep, korupsi kita semakin tegak berdiri, ketimpangan kita semakin menjadi-jadi. Yuk kita sebarkan diskusi radikal seperti ini. Kita radikalisasi pikiran kita. Kita tegaskan bahwa teman-teman apa? Bahwa kita anak muda ini jangan lempeng gitu ya. Kemarin aku habis ngobrol sama anak-anak yang suka demonstrasi mungkin mulai surut gitu, mulai karena banyak intimidasi. Kalau kata teman-teman, rezim sekarang adalah orde paling baru, orde paling baru, UIT lah, RKUHP dan sebagainya. Tapi teman-teman jangan takut, kita di sini buktinya masih selamat. Ada yang terluka? Ada kan? Aman kan ya? Lapar dikit. Yang jelas aman. Yang jelas kita yakin. Kita harus yakin bahwa kita adalah pihak yang benar. Jangan takut berisik teman-teman. Jangan takut berisik. Bikinlah kebisingan sebising mungkin. Mari kita lahirkan Rocky Gerung yang lain. Mari kita lahirkan Refli Harun yang lain. Mari kita lahirkan Saud Situmorang yang lain. Dan saya yakin ketiga calon ini adalah
tiga nama ini nantinya akan terreinkarnasi di antara kita semua. Jadi Gibran lain. Iya, jadi Gibran lain. Jangan bang. Jangan. Itu teman-teman, ini sebagai pemantik karena sore hari ini diskusi kita penuh dengan radikalisasi. Jangan takut, radikalisasi itu bukan kata yang mengerikan. Dia datang dari fundamental yang kuat. Kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan benar, apa yang kita kerjakan adalah tepat, benar, dan lagi buat bangsa dan negara ini. Sekian dari saya, semoga menjadi penyemangat teman-teman, karena ini saya cuma topping ya, saya cuma lauk. Nanti 15 menit loh, Mas. Iya, oh belum. Kurang 5 menit ya? Oke. Kurang 5 menit. Itu teman-teman. Jadi selain itu, silakan nih teman-teman bertanya seradikal mungkin. Nggak ada yang melarang teman-teman bertanya seaneh mungkin. Tanya aja. Mumpung abang-abangnya datang nih. Ya, 3 orang nih kan. Biang kerok semua. Cadas semua kan. Kita nanti akan bicara soal demokrasi. Kita nanti akan bicara soal korupsi. Kita nanti akan bicara soal kondisi hukum kita yang makin kesini makin kesana teman-teman. Makin kesini makin kesana. Apalagi di tahun 2023 ini beberapa bulan lagi akan ada salah satu sarana demokrasi terbesar bangsa ini. Harapannya 2024 menjadi titik balik bangsa ini. Dan salah satu cara untuk menjernihkan, salah satu cara untuk mempurifikasi pikiran-pikiran masyarakat adalah ya dengan diskusi seperti ini. Jadi gitu teman-teman, biar menu utamanya segera dihidangkan ke teman-teman. Jauh-jauh datang dari Jakarta ya Bung ya? Jauh-jauh datang dari Jakarta. Semoga bisa meradikalisasi pikiran kita semua. Sekian, kalau saya mengucapkan salam demokrasi, teman-teman jawab hidup demokrasi. Siap? Salam demokrasi. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Mantap. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Gibran untuk meracuni orang-orang ini biar radikal ya. Oke, selanjutnya setelah Bang Gibran tadi udah sebenarnya masih 10 menit Bang. Kalau mau 5 menit ya juga apa-apa. Tapi oke lah, kita lanjut ke selanjutnya Bang Refli Harun. Monggo Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya curiga ini, jangan-jangan belum subscribe saya ya. Cadas. Coba lihat dong, yang sudah subscribe saya berapa orang? Waduh, cuma 3. Oh ini. Jadi tolong ya, yang belum buka Refli Harun channel buka ya. Karena di situ banyak sekali hal-hal yang baik terhadap pemerintahan hari ini. Baik semuanya. Baik untuk dikritik maksudnya. Jadi tadi kalau saya tadi kasih pantun ya. Saya terpaksa bikin pantun sendiri jadinya. Gara-gara tidak dikasih pantun. Saya mulai dengan pantun ya. Boleh nggak? Bilang cakep ya. Nanti saya presentasinya nggak usah serius banget. Yang serius RG aja, Rocky Gerung. Karena tadi begitu saya datang ke situ, baru kali ini saya minder aja setengah mati. Yang disambut Rocky Gerung doang. Asistennya Refli Harun. Jalan-jalan ke Nusa Dua. Cakep. Lihat ratu digandeng raja. Kita sambut pembicara kedua. Cakep dong. Refli Harun, mahasiswa Jogja. Dan ijazahnya asli, insya Allah asli ya. Saya tidak ngomong yang lain, saya ngomong bahwa ijazah saya asli. Ini suara saya jelas ya? Jelas ya? Jadi jangan sampai saya ngomong tiba-tiba di sana nggak kedengaran. Jadi saya kok jadi dejavu melihat sikon ini setelah meninggalkan Jogja. Saya tahun 95 tamat. Kalau Rocky Gerung baru tamat 2015 dari UI kalau tidak salah. Setelah 95 tamat berapa tahun ya?
Jadi 28 tahun saya dejavu. Kok suasananya kok kembali seperti era dulu ya? Sembunyi-sembunyi kalau diskusi, kemudian takut dengan intel dan lain sebagainya. Saya bingung ini, kita sudah 25 tahun reformasi, dan klaim reformasi itu adalah salah satunya demokrasi kan tentunya, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Tapi kok saya dejavu, kondisinya kok kayak sama dengan 28 tahun atau 30 tahun yang lalu ketika saya masih mahasiswa. Jadi saya alhamdulillahirobbilalamin, satu angkatan dengan, tepuk tangan ya, 2 alumnus, bukan satu angkatan, satu periode dengan 2 alumnus UGM. Satu namanya Anies Rashid Baswedan. Gak ada yang tepuk tangan ya? Rupanya saya salah di kandang. Kedua Ganjar Pranowo. Kayaknya banyakkan pendukung Ganjar ini kalau saya lihat ya, observasi singkat saya ya. Jadi Ganjar itu angkatan 87 di Fakultas Hukum UGM, sama seperti saya angkatan 89. Anies itu angkatan 89 di Fakultas Ekonomi. Prabowo adik kelas saya kayaknya di Unitas Pertahanan. Prabowo Subianto itu adik kelas saya, adik kelas kita semua. Kok ada yang ketawa ya? Serius saya bercanda, serius sekali ini. Apa yang membuat mahasiswa Jogja kehilangan sense of humornya? Saya bingung. Kenapa? Kok tegang sekali kesannya? Hah? Kenapa? Geram apa? Apa yang mau digerami? 2024 sudah pasti ganti presiden. Iya. Boleh. Ya, 2024 ganti presiden. Gak pernah dengar lagi itu ya? Allahu Akbar. Ternyata saya merasa terkenal di kebun jeruk aja ternyata. Di sini saya tidak cukup dikenal ya. Oke. Kita mau bicara demokrasi, korupsi, apalagi? Pertanyaannya adalah, ya kita harus pakai data dong. Ya kalau mau bicara. Kalau kita lihat misalnya demokrasi, lihat indeks kebebasan, lihat indeks korupsi, nggak ada yang, trennya tidak ada yang meningkat, trennya turun semua. Nah ini kan hal yang objektif. Misalnya dalam hal demokrasi, kita tahapnya demokrasi kita float demokrasi cacat, bayangkan. Jadi demokrasi cacat. Secara prosedural kita punya demokrasi, ada election ya, pemilihan, kemudian juga ada pergantian reguler kekuasaan. Sejak tahun 1999 kita bisa menyelenggarakan pemilu secara reguler dan terjadi yang namanya sirkulasi elit kekuasaan yang tidak terjadi di era Orde Lama dan era Orde Baru, kan begitu. Dan itu ajak. Ya, walaupun kemudian ada impeachment terhadap Gus Dur misalnya, tetapi paling tidak sejak pemilu 2004 itu ajak 2004, 2009, 2000 berapa? 2014, 2019 kita ajak. Cuma pertanyaannya adalah apakah demokrasi prosedur itu sudah berjalan pada tren yang lebih maju ke depan? Jadi menjadi demokrasi yang jauh lebih substantif misalnya. Kalau kita ada mahasiswa hukum banyak di sini ya, mahasiswa hukum banyak. Hah? Jangan-jangan mahasiswa tata boga di sini enggak ya? Mahasiswa hukum. Salah satu indikatornya misalnya ya kecurangan pemilu misalnya. Saya mulai yakin jangan-jangan yang menentukan hasil pemilu itu bukan rakyat, bukan voters, bukan kita semua, tetapi jangan-jangan Komisi Pemilihan Umum yang mengumumkannya pada pukul 2 pagi, jangan-jangan ya kan. Karena itu ada orang yang mengatakan nggak penting dipilih rakyat atau tidak, yang paling penting adalah diumumkan KPU sebagai pemenang, itu yang paling pentingnya, kira-kira begitu. Nah gitu. Nah ini saya khawatir jangan-jangan orang mau shortcut semua, orang nggak mau lagi untuk hal-hal yang substantif, berjuang mendapatkan suara dan lain sebagainya. Jadi kami kesini ini alasan substantifnya nggak ada. Kalau saya ikut Rocky Gerung aja, nah nanti Rocky Gerung yang akan menyampaikan hal yang substantif kenapa kita perlu di sini. Jadi hal yang substantif itu Rocky Gerung.
Oke. Ada di YouTube-nya. Oke. Itu yang pertama. Kalau kita bicara demokrasi, kita float demokrasi. Kalau kita bicara tentang kebebasan, ya, kan tidak ada gunanya demokrasi tanpa kebebasan. Itu seperti two side in one coin. Anda bicara demokrasi tapi tidak punya kebebasan menyampaikan pendapat, nggak ada gunanya. Kalau kita lihat kebebasan, misalnya, kita bukan lagi di negara bebas. Awalnya kita dianggap negara bebas dan kita bangga. Jadi waktu saya di Amerika tahun 2007-2008, kita menganggap bahwa Allahu Akbar. Terus ya kita ya. Jadi ya. Lanjut. Sambil lanjut aja bang. Kita biarkan aja bang. Sambil lanjut ya. Lanjut. Dibayar berapa bang? Iya. Iya. Hah? Iya, kawan-kawan semua ya, kita lanjutkan saja diskusinya ya. Jangan ada kekerasan fisik ya, karena kekerasan fisik itu adalah akan menjadi alasan untuk membubarkan diskusi ilmiah kita. Ya, jadi biarkan saja, jangan ada kekerasan fisik ya, mohon ya. Nah, jadi kita tidak ada alasan. Jadi ini negara demokrasi ya. Sebenarnya dia kalau ada alat keamanan harusnya bekerja. Nah, jadi kalau kita bicara tentang indeks kebebasan, ya kita sekarang ini turun dari negara bebas penuh ya, full free menjadi partly free, negara yang separuh bebas. Ini sejak 2016. Jadi tren kita turun di dua indikator itu. Pada indikator ketiga, yaitu pemberantasan korupsi, ya. Pada isu korupsi, indeks persepsi korupsi kita turun, terjun bebas 34 poinnya. Jadi cara mengukurnya adalah kalau 0 sampai 25 kurang lebih negara itu sangat korup. 25 ke atas sampai 50 negara itu korup. 50 ke atas sampai 75 ya bersih. 75 ke atas bersih sekali. Nah, negara yang bersih sekali itu adalah ya negara-negara Skandinavia, Norwegia, Finlandia. Tetangga kita ada juga yang bersih, Singapura, Selandia Baru. Nah, nilai kita itu terjun ya. Jadi pada masa pemerintah sekarang ada ya, oke, silakan. Oke teman-teman, kita tunjukkan kita teman-teman mahasiswa intelektual. Jangan ada kekerasan fisik. Mari kita fokus ke sini. Itu bagian kebebasan berekspresi, silakan, tapi tolong aparat keamanan juga menjaga. Kita tunjukkan nilai intelektual mahasiswa Indonesia. Mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh tokoh-tokoh intelektual kita di sini. Teman-teman boleh duduk dulu, biarkan teman-teman keamanan juga di situ, ada bapak polisi juga. Teman-teman silakan fokus ke sini, kita simak apa yang ingin disampaikan. Daripada di sana kita juga tidak mendapat inti apa-apa, mending kita dengar di sini ya. Teman-teman yuk, mari kita fokuskan kamera HP-nya ke sini semua. Tunjukkan bahwa kaum intelektual masih ada. Yuk, mari kita duduk, kita dengarkan Bang Refli Harun. Kita juga sudah memberi surat pemberitahuan. Yuk, mari kita simak, dengar langsung yuk. Teman-teman semua, arah media, kamera, semua yuk duduk di sini. Kita dengarkan, lanjutkan Bang Refli. Ya, jadi kita lihat, kita sudah pernah mencapai skor yang paling tinggi, yaitu 40. Jadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi,
2019 itu skor pemberantasan korupsi kita itu sampai yang paling tinggi dalam sejarah Republik ini setelah kita diukur indeks persepsi korupsi atau CPI, Corruption Perception Index, itu 20, tapi 40, sorry maaf. Tapi kemudian indeks itu turun lagi pada tahun 2020, indeks itu turun menjadi 37, kemudian sempat naik 38, rebound sedikit, dari 38 kemudian turun menjadi 34. Dan ini adalah penurunan yang luar biasa. Padahal masa pemerintahan sebelumnya indeks persepsi korupsi kita tuh pernah sampai 20. Berarti negara yang sangat korup. Tapi pemerintahan SBY berhasil menaikkannya sampai poin 12 poin. Sampai 34 kira-kira. Itu dia naikkan. Dan kalau sekarang poin kita masih 34, artinya untuk isu pemberantasan korupsi kita seperti gejala orang main treadmill, yaitu lari di tempat. Jadi tidak maju dari modal dasar yang diberikan oleh pemerintahan sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalnya orang mengatakan kalau misalnya kita itu lebih baik dari kemarin, kita untung. Tapi kalau sama saja kita rugi, ya. Tapi kalau lebih buruk itu celaka. Jadi kalau ukurannya begitu ya kita lebih celaka sesungguhnya, ya, dalam poin-poin itu. Nah, pertanyaannya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, ya, saya bukan orang yang pesimis. Saya orang yang optimis bahwa suatu saat kita bisa rebound, baik indeks demokrasi kita atau bahkan demokrasi kita secara real, tidak hanya soal angka. Ini kan percobaan demokrasi sesungguhnya. Kemudian indeks kebebasan kita atau kebebasan secara real, ini juga ujian kebebasan dan juga pemberantasan korupsi. 5 menit lagi santai, begitu tank berakhir saya berhenti, ya kan? Jadi tidak usah diperingatkan, berhenti, ya. Nah, jadi saya masih yakin. Tapi kalau diletakkan pada kontestasi 2024, saya terus terang secara ilmiah saya mengatakan bahwa saya ragu pemilu ke depan adalah pemilu yang jujur dan adil, ya, yang luber dan jurdil. Kenapa? Banyak hal-hal. Jadi saya ragu akan luber dan jurdil. Tetapi ya, kenapa dulu ya? Saya kira problem kita soal pemilu ini dari hulu dan hilirnya itu rusak. Mulai dari rekrutmen penyelenggara pemilu, mulai dari kemudian bagaimana proses dijalankan, bagaimana keterlibatan misalnya state aparatus, keterlibatan state finansial, uang negara, sampai kemudian kekhawatiran kita terhadap keterlibatan orang paling berkuasa di Republik ini. Walaupun doa saya, tadi juga saya sampaikan di Metro TV ketika di Zoom, ya doa saya adalah mudah-mudahan akhir masa pemerintahan ini ada sebuah legacy dan niat yang baik dari pemerintahan untuk mewariskan demokrasi yang lebih baik sebagai sebuah legacy. Nah, saya sering mengatakan kawan-kawan semua, election kita, pemilihan kita bisa jadi pemilu comberan. Saya bilang, pemilu comberan, ya, pemilu kali busuk, pemilu yang penuh dengan kecurangan-kecurangan yang sangat masif, permainan uang yang luar biasa, suap menyuap yang terjadi. Dan itu di segala lini, tidak saja di pemilihan presiden, tapi juga pemilihan legislatif. Rasanya masih jauh kalau kita bisa menghilangkan yang namanya money politics misalnya. Masih jauh kita bisa menghilangkan keterlibatan aparat state aparatus dalam proses berpemilu. Sebagai contoh lah, misalnya kalangan kampus. Waduh, banyak sekali contoh bagaimana kalangan kampus berpihak, ya kan? Ada rektor yang kemudian akhirnya ikut bagian dari tim kampanye,
nanti dia akan dikasih jabatan-jabatan misalnya ya, rektor yang dulu. Nah, karena itu saya katakan bahwa ada, ini orang nggak dengar dia, saya udah pakai data. Saya sudah pakai data bicara tentang demokrasi, vlog demokrasi, bicara tentang pemberantasan korupsi, bicara tentang kebebasan. Nah, sayang dia tidak dengar ya. Oke. Nah, karena itu menurut saya berharap siapapun yang terpilih ya, maka yang terpilih itu haruslah an enlightened leader. Walaupun dia berasal dari election yang comberan, mudah-mudahan dia menjadi pemimpin yang tercerahkan. Amin ya. Dan kita memulai kembali menata ulang tata bernegara kita. Kita tata ulang demokrasi kita tata ulang pemberantasan korupsi kita jadikan negara ini negeri surgawi ya, negeri yang baldatun thayyibatun wa ghafur, negeri yang tidak lagi ketika orang berdiskusi secara intelek dipersekusi. Itu saja kawan-kawan semua, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tepuk tangan yang meriah untuk Bang Refli Harun. Bang Refli, tadi saya sengaja nggak bawa pantun buat abang untuk nyambut, karena Bang Rocky dan Bang Refli ini sebenarnya udah disambut tadi sebenarnya. Jadi memang sengaja saya nggak menyambut dengan pantun. Kemudian juga data-data tadi juga sudah dipaparkan, mungkin agak jauh sehingga mungkin belum terdengar. Jadi mari kita dengarkan, lebih simak, kita fokus ke sini teman-teman semua. Biarkan apapun yang terjadi itu bagian dari demokrasi juga. Kita contohkan juga langsung di sini. Jangan sampai ada kekerasan fisik. Radikallah pikirannya, tapi jangan adu fisik di sini. Buktikan bahwa teman-teman adalah intelektual muda semua. Buktikan melawan dengan pikiran. Setuju? Oke. Selanjutnya kita dengarkan dari Wakil Ketua KPK periode 2015 sampai 2019. Ini abang satu-satunya yang bukan namanya ditolak di sini, Bang. Jadi abang mungkin lebih bebas untuk berbicara di sini. Oke, kita sambut Bang Saud Situmorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua, salam integritas. Merdeka! 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 Gitu orang Batak ngomong kayak gitu. Orang Batak kalau ngomong. Oke, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, nanti bayangkan satu di antara kalian nanti akan pasti punya cita-cita, entah itu di DPR, entah itu jadi ketua KPK. Tapi biasanya saya kalau di dalam beberapa pertemuan selalu berkeinginan satu di antara kalian, apapun jurusannya, karena saya jurusannya fisika kan, jadi ketua KPK gitu. Karena tujuan kita hari ini kan menginspirasi. Kalau enggak berarti kita menjadi orang yang gagal, nggak bisa menginspirasi kalian menjadi orang yang punya keberanian untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Itu persoalan negeri kita. Jadi maksud saya gini loh, kalau teman-teman kemarin ngikuti perkembangan di Amerika, Donald Trump itu kan dituduh melakukan 3 hal. Pertama, dia berkonspirasi. Ketiga, dia mengorganisir orang untuk menyerbu Gedung Putih. Jadi Gedung Putih waktu diserbu tahun 2000 berapa itu atas seizin dia, ya kan? Terus kemudian yang ketiganya adalah dia berbohong. 3 tuduhannya. Itu Trump. Yang berikutnya presiden penggantinya juga ini lagi dicari-cari kesalahannya. Indeks persepsi korupsi Amerika itu 70 tahun sebelumnya, tahun ini turun jadi 69. Bayangin ya, di negara yang indeks persepsi korupsinya 70, Singapura 80, Malaysia 50, Timur Leste di atas kamu 34. Tadi Bang Refli udah bilang, Timur Leste itu di atas 45 something gitu ya. Di negara yang indeks persepsi korupsinya 70 itu bisa terjadi seorang presiden kayak begitu. Anda bayangkan negaramu ini yang indeks persepsi korupsinya 34. Apa yang terjadi di negeri ini?
negara yang 70, yang ABI bekerja 24 jam, ditelepon berapa menit mereka datang, bisa terjadi seorang kepala negara seperti itu. Maksud saya adalah begini, angka 34 itu kan datang dari banyak variabel. Kenapa angka itu 34? Ada 9 lembaga yang menilai. 34 itu diantaranya adalah 34 itu diantaranya adalah bahwa bagaimana KPU bekerja, ya itu diukur banyak 34 itu angka itu, sehingga itu sangat kompleks. Bagaimana rektor di perguruan tinggi, nanti dugaan saya nanti karena ini 34 ya, tahun depan kayaknya indeks persepsi kita turun lagi. Dugaan saya pasti turun lagi. Karena apa? Karena yang dinilai itu sangat kompleks. Nah, oleh sebab itu saya katakan sekali lagi, Anda sekarang hadir di sini adalah, bayangkan Anda 25 tahun ke depan jadi apa? Iya kan? Pernah membayangkan nggak 25 tahun ke depan kalian jadi apa? Umurnya rata-rata tahun 20 tahun lagi kalian 40-an ya? Itu sedang top-topnya itu. Saya membayangkan kamu lagi jalan di Semanggi ya kan, atau di Sudirman lagi nyetir mobil kamu dengan anak kamu di sebelah kamu, ya kan? Kebayang kerja di Jakarta gitu ya. 40 tuh berarti 20 tahun lagi apa yang terjadi kalau jumlah hutang ini terus bertambah, kalau demokrasi kita masih seperti ini, ya kan? Kemudian dua, tenaga kerja ya. Jadi saya hanya mau menjelaskan kepada teman-teman di sini adalah kami hadir di sini untuk menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi tidak berarti kalau di at the end kalian nggak bikin sesuatu gitu. Bikin sesuatu itu apa? Ya dari keluarga dulu aja. Creating the values. Siapa yang belum buka chat GPT di sini? Coba yang belum buka chat GPT siapa? Nggak ada kan? Harvard Business Review terakhir, chat GPT-mu itu hanya berguna untuk membantu kamu untuk memahami sesuatu. Tapi ketika kamu nggak punya imajinasi, negeri ini akan gagal. Pemimpin kita tidak memiliki imajinasi tentang anti korupsi. Pemimpin kita tidak memiliki imajinasi tentang bagaimana membuat negeri ini menjadi bersih, demokrasinya tumbuh, perkembangan good corporate governance dan seterusnya. Jadi sekali lagi, tujuan kita di sini adalah men-trigger Anda untuk bisa untuk menciptakan sebuah nilai yang benar-benar berguna buat negeri ini. Jadi sekali lagi saya katakan, Anda harus bisa melaksanakan perubahan dimanapun Anda berada. Kalau saya bicara di rumah, teori perubahan, kalau kamu memiliki Harvard, itu teori perubahan itu dari Somo sampai ke Lotu. Semua orang jualan perubahan, benar nggak? Benar nggak? Semua orang di negeri ini jualannya perubahan. Bahwa dia bisa melakukan perubahan, bahwa bisa dia melakukan sesuatu yang baik, bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang membuat lebih baik. Ya, jadi sekali lagi saya katakan perubahan itu hanya akan bisa dipegang oleh orang-orang yang memiliki integritas. Ketika dia tidak memiliki integritas itu apa? Integritas itu kebaikan yang nggak bisa ditawar-tawar. Jadi saya harapkan kalau Anda salah di dalam menentukan pemilih pada periode mendatang, kamu rugi 10 tahun. Karena orang cenderung umumnya berkuasa 10 tahun. Bila perlu 3 periode ya kan? Ya kan? Bila perlu 3 periode ya kan? Oke, itu dulu. Terima kasih. Cukup 15. Terima kasih. Baik, buat bangsa kita, wakil periode 2014-2019. Baik, mungkin dari tadi sudah ditunggu-tunggu ternyata sesi utama kita, partai ronde utama kita. Padahal tadi sesinya Bang Sob Situmorang, tapi dipanggil-panggil Bang Rocky Gerung terus. Oke, langsung saja, Bang Rocky Gerung. No Rocky, no party. Welcome to the party. Oke ya teman-teman yang ada di sini dan yang ada di sawah. Iya nanti saya di situ. Oke saya akan di situ nanti. Dengar saya dulu ya. Oke. Saya pasti ke situ, tapi dengar saya dulu.
Iya, pasti. Dimulai dengan apa? Oh, dimulai dengan data. Oke, tenang. Saya mau bicara sekarang ya. Pelan-pelan, saya mulai ya. Cukup, saya mau bicara sekarang ya. Stop. Saya mau bicara. Oke. Anda mau saya kasih data atau mulai dengan pantun? Pantun. Pohon jati tumbuh di sawah. Kalau nggak ngerti jangan marah. Oke, teman-teman yang ada di sawah silakan bergabung kalau kita mau diskusi itu. Ya kita mau diskusi itu. Kita ada di kafe yang namanya Basa-Basi. Betul ya? Kopi Nuri ini bang. Kopi Nuri, oke. Maksudnya untuk tiba di Kopi Nuri harus melampaui Basa-Basi dulu. Basa-Basi itu artinya bajingan sana, bajingan sini. Kopi Nuri artinya kopi nurani. Jadi kita ingin asuh Republik ini dengan nurani sambil melewati bajingan sana, bajingan sini. Nah itu. Oke. Kita berupaya untuk menghasilkan kembali pikiran. Karena itu saya berada di komunitas pikiran. Kopi Nuri. Kopi artinya komunitas pikiran. Nuri itu nurani Republik Indonesia. Jadi mereka yang ingin ngopi dan ingin mengejar kicauan Nuri, sebaiknya masuk ke sini, nggak usah di luar. Oke, saya baca di situ. Yogyakarta, kota pelajar budaya bermartabat. Tolak dan usir. Yes. Saya lagi baca itu tuh. Betul. Saya lagi baca. Karena itu kalimatmu terhadap presiden melukai yes. Saya baca ulang ya, Mas, saya baca ulang ya. Yogyakarta, kota pelajar budaya bermartabat. Oke. Tapi mulutmu gak bermartabat. Ya justru itu. Kau tahu? Mulutmu gak bermartabat. Iya betul. Betul. Tahu Rocky? Tahu. Martabat itu artinya bicara, bukan ngamuk. Itu di situ kan. Oke. Lanjut aja. Oke ya teman-teman, saya cerita dulu pengetahuan saya tentang Yogyakarta sejak tahun 90, melampaui teman-teman yang ada di sawah. Tahun 90 saya bolak-balik ke penjara Wirogunan untuk menegakkan martabat demokrasi, karena teman-teman saya dipenjara di situ oleh Orde Baru. 2 bulan saya nongkrong di sini buat bikin pledoi supaya demokrasi itu diucapkan kembali. Hari ini saya mengucapkan itu. Kami tidak dengan penghinaan. Kau yang kau lakukan adalah menghina presiden. Oke ya, saya teruskan ya. Semua yang teman-teman di sawah tuntut itu sekarang ada di Bareskrim. Ada 70 saksi yang udah diperiksa Bareskrim. Ada 50 saksi ahli. Kalian bisa nambah jadi saksi ahli, daftar di sana. Ya itu usulan masuk akal saya. Oke, ada. Kemarin kau sudah kami tolong. Yes. Oke, itu pertanyaanmu saya jawab sekarang ya, pertanyaanmu ya. Oke. Ini pertanyaan yang sangat masuk akal nih. Oke, dengar ya baik-baik ya, pertanyaan kan.
Apa yang dimaksud dengan memecah belah bangsa? Itu yang kamu tanya kan? Mau saya jawab sekarang? yang bawa musuh sampah. Ya, karena itu saya mau jawab. Bangsa ini dipecah belah oleh kedunguan. Saya menyatukan kembali dengan mengusir kedunguan. Oke. Ya, pertanyaan kedua. Sebelah mana? Kanan kiri. Ya. Oke, nangkap poinnya. Intelektual memecah belah bangsa. Ya, sudah jawab ya tadi ya. Itu kamu, oke gerung-gerung. Memang saya mau memecah belah bangsa ini, yaitu bangsa yang berpikir dan yang tidak berpikir, mesti dipisahkan. Yang lain. Oke, apa lagi? Sudah. Ya itu saya udah jawab. Ya dari situ aja bicara. Ya apa yang oke ya, oke. Nah, jadi selesai ya pertanyaan kalian ya. Sekarang saya pindah ke ruangan. Oh sengaja mau ngomong Jogja kok ya. Presiden Republik Indonesia dihina sama dia. Kakak kelas 10. Nah aku adik kelasnya biasa aja. Sekarang saya terangkan betapa korupsi itu menghina akal pikiran, sehingga ada tadi data diterangkan oleh Refli Harun bahwa 4 orang Indonesia menguasai kekayaan 50% negeri ini, sehingga kita jadi miskin, sehingga kalian yang ada di sawah juga jadi miskin. Itu masalahnya. Nah justru itu tuh gini ya. Nah saya ingin ada pikiran dan tidak miskin. Nggak ada gunanya miskin. Jadi saya ingin miskin dengan pikiran. Lebih bagus punya pikiran tidak miskin. Karena itu kita mau bongkar penyebab kita miskin, termasuk kalian adalah korupsi. Oke? Nah, udah bagus ya. Saya mulai dengan kemarin saya ada di DPR. DPR hendak membuat pansus tentang BLBI. Hei, ngomong pakai data, jangan ngomong. Ya ini barusan pansus BLBI itu data tuh. Ada 600 triliun. Ada 600 triliun APBN yang harusnya merupakan hak kalian yang di sawah, tapi tidak bisa diambil negara karena dirampok oleh BLBI. Data itu satu, oke? Dapat diapain? Oke. Nah karena itu yaudah mulai masuk, silakan mau diskusi, yuk ayo. Lebih baik Anda masuk di sini daripada saya keluar, karena ini mic-nya nggak. Ya udah masuk aja di sini. Bangsat. Tolong, ya Pak Polisi, saya protes karena saya dilempar dan kena leher saya. Saya tidak melakukan kekerasan apapun. Tolong yang melempar ditangkap. Tolong yang melempar ditangkap. Yang melempar ditangkap. Tolong ditangkap. Yang dilempar ditangkap. Tolong ditangkap. Yang melempar semua diambil, itu yang melempar. Itu kita harus revolusi, teman-teman. Kita harus revolusi. Yang melempar Pak Polisi diambil. Revolusi! Revolusi! Ini barang buktinya. Pak Polisi yang melempar tadi diambil. Barang buktinya ini. Pak Polisi ini negara hukum. Itu deliknya jelas. Ini deliknya jelas. Deliknya jelas. Pak Polisi. Mana? Pak Polisi. Ambil dia, ambil. Kalau nanti kita lapor ke Polri nanti. Kalau nggak diambil kita lapor ke Polri. Ya. Oke. Diambil yang melempar tadi diambil. Diambil. Yang lempar tadi diambil. Diambil yang lempar tadi diambil. Yang lempar tadi diambil. Itu delik pidana. Delik pidana. Itu pidana kekerasan. Ambil. Yang lempar tadi itu ambil. Kalau tidak kita akan adukan ke Kapolri. Ya apa lapor Polri. Hari ini kita lapor ke Polri. Tolong. Kita ingin tahu. Kita ingin tahu penegakan hukum di Indonesia. Nggak bisa sembarangan. Polisi yang lempar tadi ambil. Periksa. Ini pidana. Pidana ya. Jelas pidana ini. Oke ya, jelas diambil.
Coba tadi video ada nggak wajahnya? Tolong mana? ya, nanti yang punya Oke. video ada saksinya. Dia lempar dan kena leher saya. Coba kalau bayangkan kalau kena mata saya. Hah? Kena kacamata saya. Ambil. Segera diamankan bahwa Tolong, negara hukum ya. Ini negara Tolong, hukum. ini negara hukum. Saya sudah bilang, kita tidak main kekerasan. Boleh protes. Tapi ketika Anda melemparkan sesuatu dan kena saya, itu sudah persoalan. Ya? Tolong ditangkap. Tolong ditangkap. Polri nanti segera. Yo, oke, semuanya teman-teman. Delik aduan udah Bang Refli ucapkan ya. Mari kita fokus kembali ke acara kita. Yuk. Pak polisi tolong diurus. Langsung yang ngomong Bang Refli sama Bang Saud ini, ahli hukum dua-duanya. Langsung praktek. Oke. Kadang di sidik jari dia ada di sini nanti. Sidik jari dia ada di sini. Ada 2 sidik jari. Refli 1, dia 1. Oke. Oke. Yuk duduk lagi teman-teman, duduk lagi yuk. Mari fokus, waktu kita terbatas. Mari kita dengarkan partai utama dari Bang Rocky. Karena bentar lagi kita gak ada lama waktu nih. Yuk fokus kembali. Kita lawan dengan pikiran, delik aduan dan lain-lain, tapi jangan kekerasan fisik, setuju? Oke, kita lanjut Bang Rocky. Oke, saya lanjut ya. Ini bagian kedua saya mau terangkan. Mengapa ada kemarahan? Karena ada kemiskinan. Mengapa ada kemiskinan? Karena tidak ada kritik terhadap kebijakan yang menyebabkan kemiskinan. Karena itu saya bicara terus dalam upaya untuk memberantas kemiskinan supaya tidak ada kemarahan. Jadi hak-hak kita untuk mengkritik pemerintah itu dijamin oleh undang-undang. Hak Anda untuk memuji pemerintah juga dijamin undang-undang. Yang tidak dijamin undang-undang adalah Anda melakukan kekerasan. Itu tidak dijamin undang-undang. Anda mesti ditangkap. Ini berlanjut terus. Kemarin saya di Barreskrim. Di dalam kantor Barreskrim bisa ada persekusi. Jadi sekali lagi saya paham bahwa keadaan kita memang kita hidup dalam ketidakpastian. Kita berupaya untuk menertibkan kembali bangsa ini dengan pikiran. Karena itu pikiran hanya disebut pikiran kalau dilayani dengan pikiran, bukan dilayani oleh botol aqua. Nanti begitu Anda kehausan, Anda datang panitia minta aqua lagi. Belum habis aquanya Anda lempar lagi itu. Jadi coba kita bicara perlahan-lahan ya. Oke. Saya mulai dari kasus tadi itu supaya diingatkan ulang bahwa bangsa ini pernah dirampok oleh oligarki yang disebut sebagai BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang tahun 98 negeri ini bangkrut. Karena itu ada krisis moneter. Karena itu negara kemudian menjamin supaya tidak ada ras, negara kasih uang ke bank-bank yang bermasalah. Sampai sekarang 125 tahun nggak ada satu bank pun yang bayar, yang dimasukkan kembali ke uang negara cuma 30%. Pak Mahfud bingung bagaimana caranya mengembalikan hak rakyat untuk memperoleh keadilan. APBN kita setiap tahun bayar 160 triliun untuk utang yang kita bayarkan pada para pencoleng negara di 98. Jadi kita akhirnya harus memakai APBN untuk membayar kejahatan. Itu soalnya. Jadi kalau teman-teman termasuk yang marah pada saya mau dengarkan saya, Anda pasti akan kaget bahwa hak Anda itu dikebiri melalui APBN. Jadi Anda jangan marah pada saya, marah pada APBN. APBN itu hak teman-teman. Jadi sekali lagi, soal korupsi itu bekas dari 98, dari zaman Orde Baru masih ada sampai sekarang. Nah kita ingin agar supaya mahasiswa ikut campur dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menegakkan moral. Itu aja intinya tuh. Kalau soal hukum karena kalau udah kadaluarsa mungkin, tapi kita masih diingatkan bahwa APBN itu adalah hak masyarakat, bukan tempat pemerintah mensubsidi pekerja asing. Yang terjadi APBN dipakai untuk membayar pekerja asing. Jadi dari kemasukan politik itu yang menyebabkan kenapa ada disparitas. Boleh nggak korporasi, konglomerat, oligarki mengakumulasi kekayaan? Boleh aja. Tetapi konstitusi kita bilang
ada 3 pemain ekonomi kita. 1 adalah korporasi, tugasnya akumulasi. 2 adalah BUMN, tugasnya ada menyediakan fasilitas publik. Setelah dibangun jalan tol, kita disuruh bayar. Lo nggak boleh APBN itu memerintahkan BUMN sediakan fasilitas publik. Publik artinya tidak dibayar karena kita udah bayar pajak. Yang ketiga koperasi itu yang dasarnya. Kenapa kita menuntut keadilan sosial? Karena ada prinsip koperasi. Jadi boleh ada akumulasi, tapi distribusi harus dilakukan. Yang sekarang nggak ada distribusi, itu yang menyebabkan ketimpangan. Jadi protes saya, protes Refli Harun, protes Saud, protes semua orang, protes mahasiswa, dimaksudkan untuk memulihkan kembali hak kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kalian ganggu saya, artinya kalian nggak mau saya membantu kalian untuk memperoleh hak kesejahteraan kalian. Itu dungunya di situ. Ajaib, orang yang mengucapkan pikiran dihalangi oleh partai. 2 kali saya dihalangi di sini oleh PDIP itu. Padahal PDIP itu punya fraksi di DPR. Partai. Iya, saya nggak bilang Anda PDIP. Oke. Iya, saya tahu Anda warga Jogja, karena itu iya. Saya bilang saya udah 2 kali dihalangi PDIP, 1 di Jogja, 1 di Bareskrim. Faktanya sebulan lalu saya dihalangi oleh ketua PDIP Jogja, itu faktanya. Ya ilah, kenapa you nggak baca koran? Oke ya. Jadi saya mau terangkan sekarang. Minta maaf dan keluar-keluar beda. Terangin beda. Oke, jadi maksudnya saya nggak bisa bicara karena tidak boleh keluar-keluar. Jadi saya udah 2 kali dipersekusi oleh PDIP, 2 kali loh. Pertama di Jogja, kedua di rumah saya, ketiga di Bareskrim. Udah 3 kali. Saya mau terangkan bahwa kalau partai punya perwakilan di DPR, dia nggak boleh melarang rakyat untuk memprotes. Ya kan saya udah nggak keluar-keluar, ya sampean kok masih marah. Jadi ya datanya itu 3 kali saya dipersekusi. Iya 3 kali. Karena 3 kali saya dipersekusi PDIP. Ada di koran. Oke, saya baliklah pada isu hari ini. Demokrasi yang disebut demokrasi, kalau ada partai oposisi, faktanya partai itu tidak ada. Apa akibatnya? Informasi itu dikendalikan secara sepihak oleh negara. Siapa yang nggak menghendaki oposisi? Masuk UGM, rakyat Jogja. Rakyat Jogja terkenal dengan karakter oposisi. Kalau dia nggak setuju dengan kebijakan raja, dia lakukan PP. PP itu ada fasilitas kebudayaan Jawa untuk memprotes kebijakan raja. PP itu apa? Diam di depan istana raja, bukan ngamuk. Saya paham filsafat Jawa. Sebaiknya Anda di luar itu diam, dengar aja. Itu namanya tradisi Jawa. Jadi saya mengerti bahwa ada kemarahan karena nggak ada outlet. Anda marah, Anda salurkan pada partai politik. Kalau Anda punya partai politik, Anda marah tidak punya partai politik, salurkan dengan pikiran, bukan dengan lemparan. Saya baca lagi ya. Yogyakarta, kota pelajar budaya bermartabat. Melempar manusia dengan barang itu tidak bermartabat. Saya melempar presiden dengan pikiran, nggak pernah saya lempar dengan barang tuh. Apalagi di situ. Jadi kita ada di dalam komunitas yang berupaya untuk memulihkan kembali demokrasi. Demokrasi hanya bisa dihidupkan dengan percakapan argumen, bukan dengan sentimen. Kamu sentimen, kamu rasis. Rasis artinya apa sih? Coba
Coba hafalan minggu lalu itu dibuang aja, itu hafalan dari minggu lalu, ngapain tuh? Oke, Anda tahu nama saya, namamu siapa? Nama kamu? Siapa? Iya, nama saya kamu tahu, nama kamu? Oh, nama kamu turun sini, oke. Menurut Master turun sini, oke, saya balik lagi ya pada isu tadi. Kita ingin pemilu nanti itu menghasilkan radical break. Tadi istilah radikal dipakai. Pemutusan secara radikal dengan tradisi-tradisi yang sifatnya feodalistik, yang anti kritik, dengan tradisi-tradisi yang anti keadilan sosial. Negeri ini diasuh dengan prinsip sosialistis, bukan kapitalistis. Orang, ya, pertanyaannya, Kritik, nggak bisa bedakan mana kritik dan mana itu kaca dan itu. Lanjut. tidak bisa membedakan mana kritik dan mana hinaan tuh. Oke. Oke, saya kutip kata Pak Jokowi bilang ini urusan kecil. Jadi Pak Jokowi bisa membedakan mana kritik mana hinaan. Kalau ini hinaan, Pak Jokowi udah laporin saya ke polisi. Jadi Pak Jokowi tahu ini bukan hinaan. Iya, presiden bilang begitu, ini bukan hinaan. Lo presidenmu yang bilang begitu. Oke, saya lanjut ya. Jadi kita memastikan bahwa pemilu ke depan itu harus punya dua aspek. Menimbulkan kembali keadilan supaya tidak banyak orang yang marah, dan memastikan ada oposisi. Hanya itu. Kita minta pada Prabowo, kita minta pada Anies Baswedan, kita minta pada Pak Ganjar supaya ucapkan itu sejak sekarang. Semua presiden mesti pastikan bahwa kita kembali pada prinsip keadilan. Artinya tidak boleh ada akumulasi. Negara harus melakukan distribusi dengan tanda Gini ratio, dengan tanda jumlah stunting. Jadi ucapan itu yang kita mau pegang dari presiden. Siapa presiden yang bisa menjamin bahkan ada kesetaraan pendapatan di Indonesia, supaya rasio antar CEO yang gajinya ratusan miliar dengan buruh yang bisa disewa untuk demonstrasi karena mereka kekurangan pendapatan. Banyak rakyat yang terpaksa menerima amplop untuk marah-marah hanya karena kesalahan ada pada kebijakan, bukan pada si penerima amplop. Jadi saya ingin membantu teman-teman di sini, terutama rakyat Jogja, supaya kita satukan pikiran. Tolak dan usir Rocky Gerung, tolak dan usir pekerja asing yang merampok hak rakyat Jogja. Itu yang benar. Oke, sampai di situ dulu pertanyaan. Oke, mungkin kita berikan tepuk tangan dulu buat apa yang sudah disampaikan oleh Bung Rocky Gerung. Oke, mungkin mohon maaf teman-teman karena mungkin situasi dan juga tadi sesi tanya jawab ternyata sudah dilakukan pada saat tadi Bang Rocky menyampaikan. Jadi mohon maaf, sesi tanya jawab kita tidak adakan dulu untuk pertemuan kali ini karena tadi juga sudah banyak pertanyaan kata Bang Rocky, dan kata Bang Saud tadi juga banyak momen-momen hari ini. Semoga membekas juga di teman-teman melihat bagaimana realitas demokrasi kita. Juga teman-teman juga tahu bahwa korupsi juga merupakan permasalahan utama dari kebebasan dan berkesinambungan dengan dengan kesejahteraan kita. Mungkin untuk penutup, aku pengen tutup dengan pantun juga karena tadi kita buka dengan pantun. Duh, kok lupa ya? Oke, mungkin kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir teman-teman, karena situasi seperti ini, kami minta bantuan teman-teman mahasiswa untuk membuat barikade ke arah depan. Kita kawal para bajingan intelektual kita. Oh ya, ke arah sana kita buat barikade yuk teman-teman. Gunakan kekuatan intelektual, gunakan kekuatan fisik, tapi jangan main fisik. Setuju? Oke.